Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana liburannya selama 3 hari ya di rumah? Ngapain aja teman-teman? Di rumah aja, Bi. Nggak bisa jalan-jalan ya? Sesuai dengan instruksi ya, di rumah saja. Oke teman-teman, kita mulai untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, selamat sore. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, atas segala inayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu di kegiatan rutin kita, kegiatan motivasi setiap hari Minggu sore. Oke, sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita akan lebih bersemangat lagi, kita akan bisa lebih berprestasi lagi, bisa membanggakan keluarga, agama, dan secara umum membanggakan negeri kita yang tercinta. Karena kita masih momen 17-an juga, kita masih berada di bulan Agustus. Mudah-mudahan kita sebagai pelajar bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Oke, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengambil topik dengan judul Not only positive thinking, you need also positive action. Di kesempatan motivasi pada hari ini ada dua hal yang ingin saya angkat, yaitu tentang positive thinking, dan yang kedua adalah tentang positive action. Berpikir positif dan beraksi atau bertindak positif. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kita sebagai manusia sudah pasti tugas kita adalah melakukan kebaikan. Ya. Dan dalam melakukan kebaikan itu kita harus bisa melakukan sesuatu yang positif. Dimulai dari berpikir secara positif, lalu nanti kita realisasikan pikiran positif kita itu dengan tindakan yang positif. Nah, ini akan kita bahas pada sore hari ini, teman-teman. Ini bisa terlihat ya, layar ya? Tapi agak sedikit pecah, Bi, ya, gambarnya. Tapi nggak apa-apa, bisa lah kita baca, Bi. Bisa kebaca ya, tapi ya? Bisa, Bi. Oke, yang pertama kita bahas tentang positive thinking atau berpikir positif. Maksudnya apa? Di sini ada sebuah quote yang mengatakan train your mind to see the goods in everything. Nah, ini penting yang perlu kita garis bawahi. See the goods in everything. Ini salah satu moto hidup saya kan. Kalian tahu ya, waktu di pelajaran saya jelaskan kepada kalian, moto hidup saya adalah ambil hikmahnya. Seperti yang ada di logo punya saya itu, ambil hikmahnya. Reflection note, ambil hikmahnya. Artinya apa? Kalau kita mau mengambil hikmah, berarti kita harus melihat sesuatu itu dengan baik.
dari sisi baiknya. Walaupun sesuatu itu terkadang tidak mengenakan, terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita harus mengambil sisi positifnya, sisi baiknya. Ya, itu yang dimaksud see the good in everything. Positivity is a choice. Untuk bertindak atau berpikir positif itu ada sebuah pilihan. Jadi kalian bisa memilih antara yang negatif atau yang positif. Setiap hari kan manusia selalu dihadapkan dengan pilihan kan. Dari mulai kalian bangun tidur, kalian itu sudah dihadapkan dengan pilihan. Dari mulai kalian terbangun misalnya pagi itu, kalian dihadapkan pilihan antara langsung bangun cepat atau masih tetap mengambil selimutnya dan meneruskan tidurnya. Ya, kalau kalian misalnya bagi yang Muslim sudah berniat, berazam untuk sholat tahajud di pagi hari, ketika bangun 4:30, nah itu mata kalian terbangun misalnya mendengar suara kokok ayam ataupun suara alarm dari handphone kalian. Nah, kalian terbangun, lalu di situ kalian harus memilih antara langsung bangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau kalian malah mematikan alarmnya, lalu mengambil kembali selimutnya dan kembali tidur. Nah, itu kan menjadi pilihan. Nah, setiap hari kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, kita bagaimana memilihnya? Pastinya kita harus memilih yang positif. Ya. Kalau ada dua jalan yang kanan dan yang kiri, biasanya jalan yang kanan itu selalu identik dengan kebaikan, jalan yang kiri identik dengan keburukan. Berarti kita akan memilih jalan yang baik, jalan yang kanan. Walaupun jalan yang kanan, yang baik itu kadang-kadang memang sulit. Kalau kita bisa analogikan, mengambil jalan yang kanan itu seperti orang pergi itu dengan membawa tas yang berat dan membawa persediaan yang banyak. Mengambil jalan yang kiri itu santai, pergi perjalanan tidak membawa apa-apa, ringan gitu. Nah, kadang-kadang memang sulit karena kita harus membawa tas, membawa persediaan, tetapi itu semuanya nanti akan diperlukan di dalam perjalanan. Nah, nanti kalau sudah jauh perjalanannya, kalian lapar, kalian bisa buka tas kalian di mana kalian bawa makanan, walaupun berat-berat bawanya, tetapi ternyata makanan itu akan sangat berharga sekali nanti di perjalanan. Tapi kalau orang yang santai, yang tidak membawa makanan, yang maunya santai aja di perjalanan, akhirnya apa? Akhirnya kelaparan nanti di perjalanan. Nah, seperti itu juga kita, pilihan dalam hidup kita memang terkadang sulit, tapi kalau manfaatnya banyak, yang sulit itu yang harus kita ambil, teman-teman. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Bagaimana kalian berpikir, begitulah kualitas hidup kalian. Kalau kalian berpikir di sekolah pelajaran itu selalu sulit, akhirnya apa? Kalian stres jadinya. Karena selalu mikirkan, kok sulit ya, kok nilai unit tes saya rendah ya, kok nilai kuis saya rendah ya. Nah, kalau berpikir selalu seperti itu, yang ada adalah akhirnya frustasi dan stres. Nah, bagaimana? Nah, kalian harus melihat positifnya. Kalau nilai kalian rendah, kuis kalian kurang, ataupun nilai unit tes kalian rendah, berarti positifnya apa? Wah, saya harus lebih semangat lagi berarti belajar. Berarti ada yang kurang dari belajar saya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ketemu guru? Apakah saya harus konsultasi? Apakah harus saya bertanya dengan teman? Atau bagaimana? Atau saya harus mengerjakan soal lebih banyak? Nah, itulah ciri-ciri orang yang berpikir positif ya, yang mempunyai kualitas dalam berpikir. Bukan justru mencari jalan keluar yang tidak enak, dengan justru malah stres, frustasi, dan akhirnya malah mengganggu kehidupan kalian. Nah, itu penting buat kita bersama ya. Selanjutnya, if you don't like something, change it. If you can't change it, change the way you think about it. Nah, kalau kalian tidak suka pada sesuatu, maka rubahlah. Ya. Misalnya ketika kalian belajar nih kan, belajar di rumah. Misalnya ternyata belajar saya kalau di ruangan ini, di ruangan di kamar gitu, atau di depan TV gitu. Kalian belajar di depan TV. Ternyata kalau kalian belajar di depan TV itu kalian nggak bisa fokus gitu kan, nggak bisa ke pelajaran, tetapi kemana-mana pikirannya. Nah, kalau seperti itu berarti kalian harus merubahnya. Ya, orang yang
berpikiran positif, dia akan merubah. Ada sesuatu yang tidak pas, dia akan merubahnya itu. Berubah gimana? Berubah jadi belajar di kamar gitu kan. Tetapi kalau kalian nggak bisa, misalnya kenapa? Kalian nggak punya kamar, misalnya ya, mungkin saja kan kalian nggak punya kamar, jadi memang harus belajar itu di depan ruang tamu gitu yang ada TV. Nah, ternyata kalian tidak punya solusi, bagaimana? Berarti kalian harus berpikir cara belajarnya seperti apa di kondisi seperti itu. Berarti kalau kondisi seperti itu, kalau kalian belajarnya misalnya dengan cara yang sama ketika kalian terganggu, ya nggak akan berubah berarti. Nggak akan dapat solusi. Berarti kalian harus mencari jalan yang lain. Walaupun tempatnya harus sama, tetapi caranya bagaimana? Mungkin dengan membuat suasana ruang tamu itu menjadi suasana tempat belajar yang enak, dikasih meja, dikasih kursi, ataupun cara yang lainnya. Artinya apa? Kalau kalian tidak bisa merubah tempat, tapi rubah cara kalian belajar. Nah, begitu juga dalam kita berpikir ya, selalu seperti itu. Kalau kita tidak suka terhadap sesuatu, kita coba merubahnya. Kalau tidak bisa merubahnya, berarti kitanya yang harus berubah. Ya. Jadi pertama kita merubah yang lainnya, yang selain dari kita, tetapi kalau kita tidak bisa merubahnya, berarti diri kita yang harus berubah. Selanjutnya, jika galau, bergaullah dengan orang-orang yang sikapnya positif dan mensyukuri kehidupan yang aktif dan bergembira, kata Pak Mario Teguh. Nah, ini makanya peran teman kalian itu penting sekali ya, peran teman, peran orang-orang yang ada di sekitar kalian, ya. Tetapi sekarang di masa pandemi ini mungkin kalian hanya bisa berteman lewat virtual ya, lewat sosial media. Tapi itu juga penting. Bagaimana kalian berteman di sosial media itu penting sekali, ya. Bukan berarti semua teman itu kalian tidak temani, tidak. Boleh berteman dengan semua orang, tetapi ada orang-orang yang kalian bisa ajak diskusi atau bisa kalian ajak untuk ngobrol panjang. Dan tidak semua orang kalian bisa lakukan seperti itu. Kalau semuanya nanti curhat sama semua orang, bahaya gitu. Waktunya juga habis karena banyak, dan nanti akhirnya malah kalian nggak dapat solusi. Nah, kalian harus pikirkan beberapa orang yang menurut kalian itu memang yang mempunyai sikap-sikap yang positif dan yang bisa menumbuhkan semangat pada kalian. Siapa yang pertama? Yang pertama sudah pasti sekarang kalian di rumah, orang tua kalian. Orang tua kalian harus kalian banyak ajak ngobrol gitu. Jadi kalau ada masalah, itu kalian harus bisa minta nasihat dari orang tua. Yang kedua siapa? Ada guru, saya, guru-guru yang lain. Lalu siapa? Ada abi, ya, abi-abi yang bisa membantu kalian. Lalu siapa? Tadi saya bilang teman-teman kalian, ya. Nah, saya rasa dengan kalian bisa bergaul, meminta nasihat ataupun mendengarkan hal-hal yang baik pada orang-orang yang tadi saya sebutkan itu, insya Allah kalian nggak akan pernah galau, karena pasti akan ada solusinya terhadap segala permasalahan kalian. Nah, itulah orang-orang yang berpositive thinking itu seperti itu, teman-teman. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dan kebalikannya, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itu ternyata tidak baik bagimu. Nah, itu juga begitu penting, teman-teman. Ya, orang yang berpikir positif itu selalu mengambil sesuatu yang baiknya, kan? Dan sesuatu yang baik itu terkadang tidak mesti ada di sesuatu yang kalian sukai. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, yang menurut kalian tidak sesuai dengan kalian, tapi itu ternyata ada kebaikan di dalamnya. Nah, itulah tugas kita bagaimana menggali kebaikan tersebut, gitu kan. Nah, sekarang mungkin belajar mandiri, etude, mungkin sesuatu yang kalian tidak sukai, ya, karena sore-sore kok disuruh etude gitu kan, atau malam-malam enaknya kan kalau di rumah sambil tidur-tiduran nonton TV, ngobrol sama keluarga, kok disuruh etude. Nah, itu mungkin sulit buat kalian ya kalau di rumah. Mungkin nanti kalau di asrama juga nggak sulit, karena di asrama kalian nggak bisa nonton TV, kalian nggak bisa melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Ya, etude menjadi sebuah kenikmatan sendiri nanti kalau di asrama. Tapi kalau di rumah itu kan menjadi sebuah mungkin seperti siksaan buat kalian untuk melaksanakan belajar mandiri. Tetapi sesuatu yang kalian tidak sukai itu pasti nantinya akan ada hikmahnya, ada baiknya yang akan kalian rasakan nanti. Nah, orang yang berpikir positif itu seperti itu, maka dia akan bisa melaksanakan semua hal yang
di-assign kepada dia, yang menurut orang-orang di sekitar dia itu baik buat dia akan melakukan itu. Karena dia tidak bisa kadang-kadang melihat kebaikannya itu dari dirinya sendiri. Dia harus meminta ataupun meminta nasihat ataupun meminta arahan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya bilang dari orang tua, guru, abi. Nah sekarang orang tua, guru, abi nyuruh kalian menasihati kalian atau mengarahkan kalian untuk belajar mandiri, ya berarti itulah yang baik buat kalian sebenarnya. Walaupun kalian sendiri merasakannya itu merasa keberatan, kesulitannya. Berpikir positif tidak peduli seberapa berat kehidupanmu. Ya, hidup itu berat teman-teman. Ya mungkin sekarang di antara kalian mungkin masih ada yang berpikir santai, gitu kan ya, karena kalian masih remaja ya, wajar saja masih remaja itu masih berpikir santai. Saya juga ketika masih di usia kalian itu masih berpikir santai dan bisa tidak memikirkan apa-apa, yang saya pikirkan hanya belajar gitu kan. Nah, tetapi nanti ketika kedepannya itu kalian akan dihadapi oleh sebuah kehidupan yang akan memberatkan kalian. Nah, kalau kalian tidak melatih diri kalian dari sekarang, itu nanti bisa berbahaya. Makanya kalian harus melatih diri dari sekarang dengan apa? Berlatih untuk terus berpikir positif. Kenapa? Karena kalau kalian tidak dilatih berpikir positif, nanti ketika kehidupan itu sudah mulai terasa berat, nah itu akan menjadi masalah besar buat kalian. Tetapi ketika kalian sudah terlatih untuk selalu berpikir positif, selalu mengambil hikmah dari segala sesuatu, selalu melihat dari sisi baiknya, selalu mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kalian, nasihat-nasihatnya, ataupun masukan-masukannya. Nah itulah ciri-ciri orang yang berpikir positif. Insya Allah kalau kalian seperti itu, ke depannya ketika kalian sudah mulai lebih dewasa, ketika kehidupan sudah mulai menjadi tanggung jawab diri kalian sendiri, itu kalian akan terasa betapa beratnya nanti kehidupan, tetapi kalian akan bisa menanggung semua itu dengan baik. Makanya kuncinya adalah kalian harus bisa berpikir positif. Think positive and positive thing will happen. Kalau kalian berpikir positif, kalian harus yakin akan ada nilai positif juga yang akan kalian dapatkan. Kalau kalian melakukan suatu kebaikan, ada kebaikan lain yang kalian dapatkan. Nanti di akhir saya akan tunjukkan sebuah video yang menurut saya sangat pas sekali untuk bisa memaknai apa yang dikatakan di sini. Think positive and positive thing will happen. Berpikir positif. Aku bertanggung jawab atas pikiranku, maka aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Ini dikatakan oleh seorang psikolog, motivator, Dr. Ibrahim El-Fiqi. Ini banyak buku-buku motivasinya ya. Bagus ini buku-buku beliau, bisa dibaca teman-teman kalau nanti bisa cari di internet ataupun di Gramedia atau toko buku yang lain. Dia mengatakan, aku bertanggung jawab atas pikiranku. Pertama, dia bertanggung jawab atas pikirannya, positive thing. Maka aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Berarti, kalau kita sudah positive thinking, maka positive thinking-nya itu harus bisa direalisasikan di perbuatan. Nah, itulah yang disebut dengan positive action. Nah, ini bagian kedua yang akan kita bahas. Setelah kita berpositive thinking, ciri-cirinya tadi ya, yang sudah saya jelaskan di beberapa slide sebelumnya, maka positive thinking itu harus kita bisa realisasikan ke dalam perbuatan. Ketika kalian sudah bisa berpositive thinking, tapi kalau hanya hanya sekedar berpikir saja, tidak direalisasikan dengan perbuatan, maka apa gunanya gitu kan? Maka positive thinking yang kalian sudah lakukan nantinya harus kalian realisasikan ke dalam perbuatan kalian. Maka yang bagian kedua yang akan kita bahas adalah positive action, bagaimana kita bertindak positif. Nah, bertindak positif itu bagaimana? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bertindak dengan perasaan. Orang yang bertindak positif itu selalu merasakan perasaan. Ya. Ketika kalian mau berbicara terhadap sesuatu, kalian akan berpikir dulu ya. Nanti kalau saya bicara seperti ini, orang yang ada di depan saya itu akan merasanya seperti apa ya? Ya kan? Kalau saya bertindak seperti ini, orang tua saya akan merasakan apa ya? Guru saya akan merasakan apa ya? Teman-teman saya akan merasakan apa ya? Nah, itu
penting untuk kita pikirkan. Perasaan harus dimainkan, karena manusia itu punya rasa. Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain, makhluk Tuhan yang lain adalah perasaan. Ya, manusia punya perasaan, walaupun ya kadang-kadang kita bisa melihat juga kan, hewan saja punya perasaan gitu kan. Dalam artian gini, misalnya ada ayam gitu kan, ayam ada anak-anaknya, ayam itu punya insting, ya bukan perasaan sebenarnya, insting untuk bisa menjaga anak-anaknya. Induk ayam mempunyai insting untuk menjaga anak-anaknya. Apalagi manusia, apalagi sudah disempurnakan manusia dengan akal. Maka rasanya tidak elok kalau manusia itu bertindak dengan tidak memikirkan perasaan. Jadi setiap kalian bertindak apapun itu, kalian akan berpikir apa yang akan orang yang ada di sekitar kalian rasakan terhadap tindakan kalian. Nah, itu menjadi sebuah kunci bagaimana kita bertindak positif, teman-teman. Jadi yang pertama adalah harus memperhatikan perasaan. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah keyakinan. Ketika kalian bertindak, kalian yakin bahwa yang kalian lakukan itu akan membawa kebaikan. Misalnya, kalian belajar. Kalau kalian belajar diartikan sebagai positive action, maka kalian akan berpikir bahwa belajar ini saya yakin kalau saya belajar, saya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau kalian sudah bisa seperti itu, berarti kalian sudah melakukan positive action. Ya, ketika kalian ada keyakinan gitu. Tetapi kalau tidak ada keyakinan, yang belajar hanya belajar saja, mengikuti aturan saja, disuruh etut ya etut gitu kan, tanpa berpikir bahwa ya belajar apa sih gunanya gitu, tidak merasa bahwa nanti ke depannya apa yang kalian lakukan, belajar yang kalian lakukan itu akan sangat berguna buat kalian. Kalian tidak merasakan itu, bahkan tidak meyakini. Yang lebih bahaya lagi, tidak meyakini akan hal tersebut. Nah, itu tidak akan membawa kepositifan di dalam diri kalian. Maka untuk membawa kepositifan selain tadi harus dengan perasaan, yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus melakukannya itu dengan keyakinan. Keyakinan yang penuh. Keyakinan kan kalau dalam agama itu disebut dengan iman. Ya, harus dengan keimanan yang yang teguh bahwa saya dengan melakukan ini saya akan menjadi mendapatkan hal yang baik, mendapatkan hal yang positif. Ya. Selanjutnya adalah bertindak dengan rasa cinta, bukan permusuhan. Orang yang positive thinking itu akan selalu membawa kedamaian, teman-teman. Kedamaian itu selalu identik dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, toleransi antar sesama. Berarti tidak pernah berlaku atau bertindak radikal, keras, ataupun menjadikan permusuhan di antara kita. Nah, itu salah satu tindakan positif. Kalau kalian selalu menjaga itu, selalu menjaga perdamaian dengan menjaga perasaan orang, dengan selalu bertindak dengan pemikiran yang baik, maka kalian akan menjadi orang-orang yang selalu bertindak positif. Dan orang-orang yang bertindak positif itu akan selalu diterima di masyarakat. Kalau kalian mau diterima di masyarakat, dalam hal ini diterima di dalam kelas, maka kalian harus coba praktikkan ini ya dalam kelas nanti. Bertindak dengan rasa cinta, kasih sayang, bukan permusuhan. Selanjutnya adalah keikhlasan. Itu penting ketika kalian melakukan tindakan kalian harus melakukan itu dengan keikhlasan, bukan dengan dengan iming-iming sesuatu. Misalnya belajar tadi ya, contoh belajar, kalian harus ikhlas bahwa belajar ini benar untuk diri saya, gitu kan. Saya belajar ini bukan untuk yang lain, bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan untuk menaati aturan, atau bukan untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, bukan. Tetapi saya ikhlas benar-benar belajar untuk mendapatkan ilmu. Ya, dan ilmu itu nanti saya gunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu orang yang ikhlas seperti itu. Apalagi kalau dalam agama kita mengajarkan bahwa kalau orang yang ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk ridho Sang Maha Kuasa. Nah, itu pentingnya. Ridho Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kita harus mendasari segala sesuatu yang kita lakukan juga dengan keikhlasan. Nah, itu yang terakhir teman-teman. Sebelum saya tutup, ada sebuah video yang ingin saya tontonkan kepada kalian. Ini sebuah video yang istilahnya lumayan inspiratif. Saya sangat suka sekali dengan video ini. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi buat kita semuanya.
Mari kita tonton videonya. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, Kaimin paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya, teman-teman, itu tadi ya tentang refill. Ya, refill tahu kan refill? Refill itu artinya riak, gelombang ya. Simple act you did, you create, it will make endless refill. Sedikit kebaikan yang kalian lakukan itu akan membuat riak yang tidak pernah berakhir, endless. Sedikit kebaikan yang kalian lakukan itu akan bernilai selamanya, teman-teman. Maka jangan pernah berpikir untuk malas untuk berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kalian lakukan itu pasti akan bernilai baik dan mungkin itu akan kembali pada kalian. Kembali lagi kepada kalian. Makanya kalian harus siap untuk berbuat baik. Caranya apa? Tadi, caranya adalah dengan berpositive thinking terus dan positive action. Kalau kalian positive thinking, positive action, maka kalian akan terus tergugah untuk melaksanakan kebaikan. Dan setiap sesuatu positif yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang positif juga. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan kebaikan yang lain. Nah, kalau kita yakin ini semuanya, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih bermakna, teman-teman. Maka kita akan hidup lebih semangat, lebih termotivasi, tanpa stres, tanpa frustasi, dan kita yakin bahwa segala sesuatu itu bisa kita pecahkan dan segala sesuatu itu pasti bisa kita ambil sisi baiknya. Maka jangan pernah kita lupa untuk terus melakukan kebaikan. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan yang lebih penting lagi adalah bukan penyampaiannya, yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa memahami, lalu kalian coba merealisasikan dalam kehidupan kalian. Bagaimana kalian bisa mencoba mempraktekkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga kalian di rumah, di masa belajar di rumah ini, kalian bisa melakukan kebaikan-kebaikan terus ya di rumah, walaupun hanya di dalam rumah. Pada orang tua kalian, kalian bantu orang tua kalian memperbaiki diri kalian dengan banyak membaca, banyak mengambil ilmu-ilmu yang positif dari internet, dari yang lainnya. Insya Allah itu akan menjadi sebuah nilai tersendiri. Nanti ketika pandemi ini berakhir, kalian akan keluar, kalian akan kembali ke sekolah menjadi siswa-siswa yang mempunyai nilai lebih. Jadi itu yang kita harapkan pada kalian semuanya. Terima kasih, kita tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat orang tua kalian semuanya ya. Terima kasih.